Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bima Erlambang dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Oke, minggu kemarin kita nggak ada ya materi, jadi minggu ini kita akan belajar kembali tentang jaringan komputer. Jadi minggu ini kita akan mengenal tentang ARP. Apa sih ARP? Oke, kita next. Jadi ARP itu merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. Jadi adalah sebuah protokol dalam TCP/IP, protokol suite yang bertanggung jawab melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media akses kontrol. Jadi lebih simpelnya gini, ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP itu mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP itu yang memiliki host yang dituju harus diterjemahkan dulu ke dalam MAC address agar frame-frame data itu juga dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel kayak gitu teman-teman. Jadi untuk kabel ARP nya sendiri itu didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Jadi setiap host itu menyimpan tabel ARP dalam chance, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam chance ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Nah, ini merupakan tahap tabel ARP pada Windows. Selanjutnya, gimana sih cara kerjanya IP? Jadi untuk cara kerjanya IP sendiri, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Ini merupakan contoh yang nanti kita akan simulasi juga dengan Cisco. Itu adalah dengan 3 PC dan 1 switch, terus kemudian di broadcast ARP-nya. Terus yang kedua, jika di tabel ARP ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Jadi ini kan nanti di broadcast-nya, nanti di desktop nanti ada dicek ARP-nya itu berfungsi apa ada atau enggak, itu nanti. Terus nanti yang ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Jadi ARP itu akan mengirim ke jaringan sesuai dengan request. Yang keempat, terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Jadi nanti setelah IP itu dikirim, nanti misal PCIe ngirim ke PC3, nanti ketika sudah diterima PC3 nanti akan dikirim lagi ke PC satu lagi. Untuk yang PC2 dia akan menerima saja tapi tidak melempar lagi dan tidak dibaca karena tidak sesuai, seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktek. Oke teman-teman, kita di sini akan mencoba percobaan APR dengan skenario 3 PC dan 1 switch. Oke, yang pertama kita masukkan dulu PC-nya 0, kita tambah lagi, kan kita buat PC 1 2 3. Oke, jadi yang 0 ini kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Kita del. Nah, terus kita tambahi satu switch. Jadi dalam percobaan ini kita akan mencoba mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan dengan switch. Oke, jadi kita udah buat ini, terus kemudian kita beri
koneksinya dari PC ke switch. Nah, ini kan warnanya masih merah ya. Ketiganya kita tunggu sampai warnanya hijau. Oke, kita tunggu teman-teman. Sambil menunggu, jadi ini itu kita gunakan mode real time dulu ya, baru nanti kalau memang sudah kita cek, baru kita coba simulasi ARP seperti itu. Jika sudah hijau, kita cek terlebih dahulu. Oh enggak, sorry, kita masuk desktop dulu, kita tulis IP-nya terlebih dahulu di setiap PC. Jadi IP-nya dengan angka 192.168.1.1 ini untuk PC 1. Untuk subnetnya 255.255.255.0 itu secara otomatis ya. Terus untuk PC 2 kita masuk ke desktop, terus masuk ke IP-nya, kita masukkan 192.168.1.2 karena PC-nya yang nomor 2. Oke. Untuk subnetnya juga sama. Terus untuk PC 3 kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Oke, sudah masuk subnetnya juga. Oke, jadi IP-nya sudah dari ketiga PC ini sudah ada. Sekarang kita cek pada bagian tabel ARP-nya, kira-kira tabel ARP-nya ini ada isinya apa enggak. Nah, kita masuk ke command ini, kita ketik ARP strip A, kita enter. Oh, ternyata ARP-nya belum diisi. Jadi sudah benar, kalau memang sudah diisi maka ARP-nya kita kosongkan terlebih dahulu dengan ARP strip D. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke simulasi kalau begitu. Nah, untuk simulasi ini kita edit dulu virtualnya, kita pilih kita fokus ke ARP aja, kita coba segi, karena ini percobaan ARP, jadi kita coba ARP saja. Oke, sudah teman-teman ya, kita klik kembali, terus kemudian kita buat sampel simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Jadi ini kita klik di PC 1 ke PC 3. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita coba simulasikan dari step by step dengan ini tombol next. Oke, kita next. Nah, pesan ini berjalan, jadi berjalan terus kemudian ditampung ke switch, ditampung dulu, baru setelah itu di broadcast ke masing-masing PC 2 dan PC 3. Lah, kenapa kok PC 2 gagal? Ada tanda silang. Di PC 2 hanya menerima broadcast dari PC 1, tapi tidak menjawab karena yang dituju dari broadcast tersebut adalah PC 3 dengan IP-nya 192.168.1.3 dan IP itu dimiliki oleh PC 3 seperti itu. Otomatis PC 2 tidak menjawab ulang dari broadcast yang dikirim PC 1. Oke, kita selanjutnya. Nah, setelah itu PC 3 mengirim lagi jawaban ke switch, baru setelah itu dikirim lagi ke PC 1 dan berhasil. Oke, jadi IP awalnya IP layer 2 kan awalnya PC 1 mengirim ke PC 3 dan kemudian PC 3 menjawab ke
PC1 seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita coba tes apakah di commit di tabel ARP-nya ini sudah ada isinya. Kita coba lagi. Kalau sudah ada isinya berarti berhasil. Oke teman-teman. Oke, ARP strip A. Oke, ternyata sudah ada isinya ya teman-teman. Ini pesan dari balasan pesan dari IP 192.168.1.3 dari PC3 berhasil mendapat balasan. Kita cek juga di sini. Oke, ini juga sama di posisi PC3, dia juga tadi menerima podcast dan menjawab dari PC1 192.168.1.1. Jadi untuk skenario langkah uji coba ARP berhasil. Oke, berarti proses ARP sudah komplit dan tabel terisi. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya, materi berikutnya. Sampai jumpa, see you next time.